Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidah Iqbal Lutfiana bersama dua teman saya. Kami dari kelompok 8 mata kuliah algoritma dan pemrograman akan menjelaskan mengenai tracing program. Kelompok 8 sendiri ditugaskan untuk mencari angka 65 pada data yang sudah disediakan dengan dua cara, yaitu sequential search dan binary search. Sebelum lanjut ke proses tracing, kami akan sedikit menjelaskan mengenai codingan dari program yang akan di-tracing. Yang pertama dengan cara sequential search. Langsung saja setelah header, di sini dideklarasikan tipe datanya yaitu integer array 18. 18 ini adalah jumlah dari data yang sudah disediakan. Dan di bawahnya dideklarasikan kembali dua variabel, yaitu find sama dengan 65 dan find sama dengan 0 dengan tipe data integer. Find sama dengan 65 ini maksudnya adalah data yang akan kita cari adalah angka 65. Dan find sama dengan 0 di sini diasumsikan sebagai indeks yang dimulai atau data yang urutan data yang dimulai dengan indeks ke 0. Jadi data 2 ini misalnya ada di indeks ke 0. Data yang 7 ada di indeks ke 1 dan seterusnya. Selanjutnya masuk ke looping. Sini ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari 18, i plus plus. Artinya jika i kurang dari 18, maka proses akan terus dilakukan sampai data ditemukan. Lalu if array i sama dengan find, i di sini itu sama dengan 0. Jadi jika array sudah find atau sudah ditemukan dan found juga sudah ditemukan, maka proses akan di break atau diselesaikan. Masuk ke if selanjutnya, if found sama dengan 0, yaitu jika data atau indeks tidak ditemukan, maka akan printf atau akan muncul kalimat yang ada di sini. Data yang dicari tidak ada. Dan sebaliknya, jika data ditemukan melalui proses yang sudah dijelaskan tadi, maka akan printf atau muncul kalimat data %d pada indeks ke %d. %d yang pertama ini merujuk pada find, yaitu data yang kita cari, yaitu 65, dan %d yang kedua merujuk pada found atau indeks yang sudah ditemukan. Coba kita running. Ya, ini hasilnya data 65 ada pada indeks ke-11. Nah, untuk coding dari program sequential search-nya sudah selesai, maka akan dilanjutkan ke proses tracing. Selanjutnya kita akan ke sequential search. Kita beri judul dulu, yaitu sequential search. Lalu kita copy codingan yang sudah dibuat sebelumnya. Kita pindahkan ke Notepad. Kita rapikan dulu. Nah, setelah itu kita coba tambahkan indeks array agar mempermudah. Tulis indeks array sama dengan tulis angka 0, indeks 0 yaitu 2, indeks 1 7, indeks 2 yaitu 10, indeks 3 11, indeks 4 ada angka 10, indeks 5, indeks 6, indeks 7 8, 9 10, terus indeks 11, indeks 12, 13, 14, 15, 16,
dan 17. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat ada font-nya yaitu 65, font-nya 65 dan font 0. Terus ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari 18 sebagai syarat karena 18 itu karena datanya ada 18 ya. Lalu i++. Selanjutnya kita buat syaratnya terlebih dahulu. Syarat sama dengan itu ya, yang i kurang dari 18, i kurang dari 18. Selanjutnya kita coba dari indeks 0, i sama dengan 0. Lalu apakah 0 kurang dari 18? Jawabannya iya. Terus kalau iya, kita lanjut ke yang bawahnya, yang di dalam for, yaitu if array i sama dengan find. Kita copy, kita pindahkan ke samping syarat. Nah, lalu kita masukkan array 0 sama dengan find. Kita lihat find yang di sininya yaitu angka 65. Terus di bawahnya kita tulis apakah, karena di atas indeks array 0 itu yaitu 2. Kita lihat apakah 2 sama dengan 65? Jawabannya tidak. Karena tidak, terus di sini karena i-nya i++, berarti kita lanjut ke angka 1. I sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 18? Jawabannya iya. Kalau iya, kita lanjut array 1 sama dengan 65. Kita lihat array 1 itu yaitu angka 7. Apakah 7 sama dengan 65? Jawabannya tidak. Jika tidak, berarti kita lanjut setelah angka 1 berarti 2. Kita tulis indeks i sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 18? Jawabannya iya. Maka kita lanjut ke array 2 sama dengan 65. Kita cek. Kita lihat array 2 yaitu angka 10. Apakah 10 sama dengan 65? Jelas jawabannya tidak. Karena tidak, kita lanjut lagi ke indeks yang berikutnya yaitu i sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 18? Jawabannya iya. Kita lanjut array 3 sama dengan 65. Kita cek indeks 3 yaitu ada angka 11. Apakah 11 sama dengan 65? Jawabannya tidak. Kita lanjut lagi ke i sama dengan 4. I sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 18? Jawabannya iya. Kita lanjut array 4 sama dengan 65.
Kita cek array 4 itu ada angka 18. Apakah 18 sama dengan 65? Jawabannya tidak. Berarti kita lanjut ke angka berikutnya, yaitu I sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 18? Jawabannya iya. Kita lanjut ke array 5 sama dengan 65. Kita cek array 5 yaitu 22. Apakah 22 sama dengan 65? Jawabannya tidak. Terus kita lanjut lagi ke I berikutnya, yaitu I sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 18? Jawabannya iya. Kita lanjut array 6 sama dengan 65. Kita cek array 6 ada angka 25. Apakah 25 sama dengan 65? Jawabannya tidak. Berarti kita lanjut lagi ke I yang berikutnya. Yaitu I sama dengan 7. Apakah 7 kurang dari 18? Jawabannya iya. Kita lanjut array 7 sama dengan 65. Kita cek array 7 yaitu ada angka 41. Apakah 41 sama dengan 65? Jawabannya tidak. Tidak. Karena tidak, berarti kita lanjut lagi ke indeks berikutnya, yaitu I sama dengan 8. Apakah 8 kurang dari 18? Jawabannya iya. Array 8 sama dengan 65. Kita cek indeks 8 yaitu ada 42. Apakah 42 sama dengan 65? Jawabannya tidak. Karena tidak lagi, kita lanjut lagi berarti ke indeks ke-9. I sama dengan 9. Apakah 9 kurang dari 18? Jawabannya iya. Array 9 sama dengan 65. Kita cek indeks ke-9 yaitu 53. 53 sama dengan 65? Tidak juga. Tidak, berarti lanjut ke indeks ke-10. I sama dengan 10. Apakah 10 kurang dari 18? Jawabannya iya. Kita lanjut array 10 sama dengan 65. Kita cek array 10 ada 64. Apakah 64 sama dengan 65? Jawabannya tidak. Kita lanjut lagi. Setelah 10 berarti 11. I sama dengan 11. Apakah 11 kurang dari 18? Jawabannya iya. Berarti array 11 sama dengan 65. Kita cek 11 ada 65. Apakah 65 sama dengan 65? Tentu saja jawabannya iya. Terus kalau iya bagaimana? Karena jawabannya iya, berarti kita lanjut ke fungsi bawahnya yaitu found sama dengan I. Kita copy.
Found sama dengan I-nya barusan yaitu 11, berarti found sama dengan 11. Setelah itu kita lanjut ke yang berikutnya yaitu break. Break berarti selesai. Nah, kita lihat apakah fontnya barusan sama dengan 0? Oh tidak, tadi kan udah dicari ya, berarti fontnya sama dengan 11. Berarti data %D ada pada indeks ke %D. Kita coba run. Data 65 ada pada indeks ke 11. Kita lihat notepad, find-nya 65, fontnya 11. Selesai. Setelah mencari data dengan cara sequential search, sekarang kita akan mencari data dengan cara yang kedua, yaitu binary search. Masih pakai data yang sama, yaitu ada 18 data, dan kita deklarasikan dengan tipe datanya integer. Lalu di bawahnya ada beberapa variabel yang dideklarasikan dengan tipe data integer juga. Ada variabel n sama dengan 18. N di sini diasumsikan sebagai jumlah datanya, yaitu ada 18. Find-nya sama dengan 65 karena kita masih mencari data atau angka 65. Found sama dengan 0 karena indeks akan dimulai dari indeks ke 0. Lalu first yaitu data pertama, last data terakhir, dan middle data yang ada di tengah. Lalu di bawahnya ada rumus first, last, dan middle. Lalu ada while, kondisinya first sama dengan last. Jadi jika kondisi first sama dengan last, maka akan diproses atau akan berlangsung proses while-nya. Lalu di bawahnya ada if array middle kurang dari find, first sama dengan middle ditambah 1. Else if, maka jika array middle ini sama dengan find, found atau index itu sama dengan middle. Berarti datanya dan indeksnya sudah ditemukan, maka akan printf atau muncul kalimat data %D ada pada indeks ke %D. Dan %D yang pertama merujuk pada find, yaitu data yang kita cari. %D yang kedua merujuk pada found, yaitu indeks dari datanya. Lalu jika proses ini sudah selesai, maka akan di break atau akan diselesaikan prosesnya. Tapi jika belum ditemukan datanya, di sini ada maka ada else. Last sama dengan middle dikurang 1, middle sama dengan first ditambah last dibagi 2. Dan jika firstnya lebih dari last, maka data tidak akan ditemukan dan akan printf. Data %D tidak ditemukan. %D ini merujuk pada file. Untuk codingan dari binary search-nya sudah selesai, maka akan dilanjutkan dengan proses tracing. Oh ya, jika di run hasilnya akan sama seperti yang search sequential karena cuma beda cara, tapi outputnya tetap sama. Ya, baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan tracing binary search. Nah, kelompok 8 tadi dapat angka 65 ya untuk kita lakukan pencariannya. Nah, perlu kita tahu bahwa binary search itu hanya bisa diterapkan apabila datanya itu terurut. Jadi sini ada 2 sampai 101 berarti udah memenuhi syarat ya. Kemudian yang kedua, pencarian ini tuh dilakukannya dari titik tengah. Jadi di sini kita akan mencari middle-nya dulu, dan selanjutnya kita akan melakukan pencarian itu dari rumus yang ada di sini. Kita langsung copy paste dulu aja dari int array ini sampai event terakhir ini ke notepad++. Di sini kita copy paste dulu. Kemudian kita rapihkan dulu penulisannya supaya bisa lebih jelas nantinya dilihatnya. Ya, ini udah rapih ya. Nah, tapi di atasnya supaya kita nanti bisa mempermudah melihat indeks datanya, itu ada datanya itu ada di indeks berapa, kita bikin kayak gini aja biar bisa enak dilihat nanti. Indeks itu dimulai dari 0, kemudian kita langsung bikin ininya aja. Jadi kalau misalnya udah di running,
data kita itu letaknya pada indeks data kelas 11. Cuma nanti kita cek lagi apakah benar ada di angka 11. Nah, di sini kita tulis dulu. Nah, karena tadi kita jumlah datanya itu ada 18, kita tulisnya sampai 17 aja di sini. Ini kita rapiin biar enak dilihat. Ya, ini udah rapi ya. Oke, kita langsung masuk aja ke perhitungannya. Di sini kita cari titik tengahnya dari rumus yang ini. Jadi kita cari middle. Itu dari rumus yang ini. Middle sama dengan first plus last dibagi 2. Atau awal ditambah akhir dibagi 2. Nah, di sini awalnya itu indeks yang pertama. Indeks yang pertama itu kan 0 ya. 0 ditambah indeks yang terakhir itu 17. Kemudian dibagi 2. Nah, itu 17 dibagi 2 itu hasilnya 8,5. Nah, ini kan merupakan angka desimal ya. Kalau misalnya angka desimal, ini kita ambilnya si angka yang di depannya ini. 8 aja. Jadi indeksnya ke 8 gitu. Nah, kalau misalnya kita udah dapat middle-nya, kita lanjut ke perhitungan yang berikutnya nih. Di sini ada while dalam kurung first kurang dari sama dengan less. Nah, ini kita tap aja di sini. Nah, untuk menghitungnya ini masih pakai yang tadi. Ini indeksnya ya. Jadi indeks first-nya itu berapa tadi kan 0 ya. Nah, di sini 0 itu kurang dari sama dengan 17 enggak? Iya dong, berarti. Iya kan? Nah, kalau misalnya dia iya, ini kita lanjut ke syarat atau perhitungan selanjutnya nih. Selanjutnya itu dia ke rumus ini. Tadi kan kita while, kemudian kita masuk ke rumus yang ini. If array middle kurang dari find. Nah, ini tadi sebelah sini aja. Kalau misalnya iya, nah kita masuk ke yang di sini. Berarti ini nanti jadinya, ini kita kecilin aja ya. Berarti array, nah middle yang tadi berapa? Middle-nya itu 8 kan yang kita udah cari tadi. Nah, jadi di sini array-nya itu middle 8, array 8 kurang dari find. Kalau tadi find yang kita cari itu adalah 65, berarti di sini array 8 tuh berapa datanya? Nah, di sini kita bisa lihat ya, array 8 itu 42 datanya nih di sini. Nah, kita lihat ya, 42. Nah, di sini berarti kita tulis 42. 42 itu kurang dari 65 enggak? Iya kan? 42 kurang dari 65? Iya. Nah, kalau misalnya ini jawabannya iya, kita masuk lagi ke perhitungan yang berikutnya. Nah, kalau misalnya if yang ini udah iya, kita masuk ke mencari first. Kita cari first-nya, first yang baru ya, teman-teman. Nah, di sini udah. Untuk mencari first itu ada middle plus 1. Middle-nya masih yang tadi. First sama dengan middle-nya tadi berapa? Middle-nya 8 ya. Middle-nya 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi first yang baru itu udah bukan lagi 0 tapi 9. Nah, selain mencari first, kita juga cari middle yang baru. Cari middle yang baru tuh rumusnya masih yang tadi ya. Jadi middle dalam kurung first plus last dibagi 2. Nah, di sini middle-nya berarti first yang tadi itu udah first yang baru, jadi first-nya itu 9.
lesnya karena masih yang lama jadi 17 gitu. Dibagi 2. Nah, 9 tambah 17 itu 26 ya. 26 dibagi 2 berarti 13. Nah, ini 13. Nah, kita udah dapat first yang baru itu 9, middle yang baru 13. Nah, kita masuk ke perhitungan yang while lagi. Oke, kita lagi. Nah, di sini kita udah pakai first dan lastnya yang baru ya. Jadi kita di sini firstnya yang baru itu 9. 9 itu kurang dari sama dengan 17. Enggak, kenapa masih 17? Karena kita masih cari, karena kita belum mencari les yang baru kan, jadi kita masih pakai yang 17. 9 kurang dari 17, iya. Nah, karena iya, dia lanjut ke perhitungan selanjutnya yang if array tadi. Supaya kita ulang-ulang lagi dari yang if array ini. Jadi sini. Nah, ini udah if array. Kemudian kita kerjain aja array middle yang baru berapa? 13. Middle yang baru kurang dari find kita 65 ya tadi, kalau mau diingetin lagi. Nah, di sini indeks data ke-13 itu ada berapa nih? 79. Nah, di sini kita tulis 79. Tuh kurang dari 65 enggak? Enggak dong. Karena dia lebih dari, ya kan? Nah, karena dia tidak kurang dari find, kita masuk ke else if. Jadi ini kita lihat ya, else if rumusnya itu ada array middle sama dengan find. Nah, di sini kita tulis saja. Nah, karena dia yang tadi jawabannya itu tidak, kita masuk ke perhitungan yang selanjutnya nih. Jadi kalau misalnya iya, tadi dia jawabannya iya, kita langsung masuk ke yang di sini. Tapi kalau misalnya jawabannya tidak, kita lanjut ke yang else if. Gitu. Di sini array-nya masih yang tadi, array 13 itu jadinya. Sama dengan find 65. Ini kita langsung 65 aja biar hasilnya. Oke. Nah, di sini array 13 sama dengan 65 enggak? Tadi kan kita array 13 kan 79 ya, berarti kan dia enggak sama dengan 79, enggak sama dengan ini dong. 65 ya kan? Nah, berarti ini jawabannya masih salah. Yang perhitungan ini masih salah. Tidak. Nah, kalau masih tidak lagi kemana nih? Lanjutannya ke yang else terakhir. Kalau misalnya dia else, itu berarti perhitungannya itu yang ini. Less itu, jadi kalau misalnya udah yang tadi ini nggak bisa, yang ini nggak bisa, kita mencari less yang baru atau akhir yang baru. Nah, kita langsung aja di sini kita mencari else. Kita carinya dari else. Nah, untuk mencari else itu kita nanti less yang baru middle min 1 ya. Nah, di sini berarti mencari less yang baru, middle-nya masih yang baru tadi 13 dikurang 1 berarti kita mendapatkan less yang baru tuh 12 gitu. Nah, karena kita udah dapetin less, kita ubah lagi sih middle-nya, kita perbarui lagi middle-nya. Middle. Nah, middle tadi masih rumusnya yang itu, first plus less dibagi 2. Nah, ini
middle yang baru berarti first-nya itu tadi kita terakhir first-nya 9 ya. First-nya 9, kemudian last yang terakhir 12, karena kan kita di sini udah nyari last ya. Nah, ini dibagi 2. Nah, ini berarti 12 plus 9 itu 21 dibagi 2 itu 10,5. Desimal lagi nih, berarti tadi kalau misalnya desimal yang diambil tuh angka depannya aja, berarti 10-nya aja. Nah, kita udah dapet last yang baru dan middle yang baru. Kita masuk ke while yang baru nih. Dari first dan last yang baru gitu untuk mencari yang berikutnya. Nah, di sini firstnya belum ya, firstnya masih yang lama 9 kurang dari sama dengan last yang baru itu ada 12. 9 kurang dari 12 iya. Nah, kalau iya dia lagi yang tadi perhitungannya ya pakai yang if kita copy aja biar nggak makan waktu. Nih kita copy aja. Oke. Nah, oke. Array middle yang baru berarti udah 10 ya. Kita di sini udah pakai middle yang baru karena tadi kita udah nyari middle yang baru. Kurang dari 65 enggak gitu. Nah, array 10 ada berapa nih indeksnya? 64. Berarti bener dong kan 64 kurang dari 65 ya kan? Sorry, 64. Nah, iya, 64 kurang dari 65. Nah, kalau misalnya dia iya, berarti yang tadi nih. Kita masuk ke sini. Kita cari first yang baru ya. First yang baru sama dengan middle plus 1. Firstnya middle-nya tadi 10 ditambah 1. Jadi kita dapetin first yang baru yaitu 11. Kemudian kita cari middle yang baru di sini. First plus dibagi 2. Ini middle sama dengan first-nya yang baru ada 11 ditambah last-nya yang tadi ada 12 ya. Dibagi 2. Nah, ini 11 tambah 12 itu 23 dibagi 2 itu jadi 11,5. Sama lagi nih desimal lagi, berarti yang diambil angka depannya aja 11. Nah, tadi kita udah dapetin lagi first yang baru dan middle. Ini kenapa typo ya? Middle, harusnya middle. Oke. Kita dapetin first yang baru dan middle yang baru. Di sini kita mulai lagi dari yang ini. First yang baru ada 11. 11 kurang dari sama dengan 12 enggak? Iya dong. Karena kan dia itu gitu. Di bawah dulu. Nah, kita masuk lagi ke yang ini nih. If nah, di sini array dalam kurung middle yang baru. Middle yang baru tadi 11. Ini 11. Kita tutup kurung, kita iniin file-nya 65. Kita rapiin biar enak dilihat. Nah, array 11 tuh berapa? Nah, yang kita cari nih ternyata angkanya 65. Nah, tapi kan di sini rumusnya masih kayak gini ya. Array 11 apakah 65 kurang dari 65? Enggak dong, main kan dia jawabannya 65 sama dengan 65 ya kan. Jadi ini jawabannya tidak gitu.
Nah, kalau tidak, tadi gimana? Lanjut ke else if ya. Kalau tidak, dia lanjut ke else if nih. Kita copy dari sini aja ya. Karena dia else if, rumusnya tadi else if itu adalah array dalam kurung middle sama dengan find. Jadi di sini kita dapetin tadi array 11 ya kan? Middle yang baru tadi 11 gitu. Sama dengan 65 enggak gitu. Nah, array 11 tadi 5 ya datanya di sini. Nah, di sini kita tulis 65 sama dengan 65 enggak? Iya dong. Nah, seperti yang kita tadi di soal, kelompok 8 mendapatkan angka 65 untuk dicari. Nah, jadi pas banget kita di sini udah dapat 65 nih. Nah, berarti jawabannya udah selesai dong, atau perhitungannya ini udah selesai dong. Nah, kalau misalnya udah selesai gimana? Kalau misalnya kita udah selesai, kita, karena kita berhentinya di sini nih, kita selesaikan dengan yang ini. Found sama dengan middle, kita tulis di sebelah sini. Found sama dengan middle. Found-nya tadi berapa? Found-nya itu yang dicari ya kan? Kita mencari found. Found-nya itu kita dapatnya dari middle-nya tadi, dari si angka middle ini. Jadi kita dapatnya di 11. Nah, kalau udah kita break, ini menunjukkan bahwa perhitungan ini telah selesai dan sesuai dengan codingan yang tadi. Ini kalau misalnya kita running lagi, data 65 ada pada indeks ke-11. Bener kan dengan hasil yang tadi kita cari? Dia adanya di 11. Nah, sekian dulu video dari kelompok 8. Semoga dari apa yang sudah kami bertiga jelaskan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.